Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu cek dulu, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Apakah masih semangat belajar? Harus semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari plastik. Nah, dari subtema ini tujuannya adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi informasi terkait bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik. Yang kedua, menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Yang ketiga, mengerti arti penting bermusyawarah. Yang keempat, mengutarakan ide tentang penanggulangan sampah plastik di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengenal konvensi satuan panjang. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan pengukuran satuan panjang. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalau kemarin kita belajar tentang apa? Nah, iya benar. Kemarin kita sudah belajar tentang benda yang terbuat dari kertas. Nah, terus kesimpulan pelajaran kemarin apa? Nah, iya. Satu, kita sudah belajar membuat kalimat dengan benar. Bagaimana caranya? Ya harus diperhatikan adalah tanda baca dan penggunaan huruf kapital. Terus yang kedua, kita melakukan apa? Ya, kita sudah belajar menyanyikan lagu teka-teki. Nah, yang terakhir apa kemarin? Ya, kemarin kita sudah mengenal tentang alat ukur satuan panjang. Nah, dari pembelajaran kemarin itu masih berhubungan dengan pelajaran hari ini. Nah, jadi jangan sampai lupa ya. Nah, untuk hari ini kan kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari plastik. Nah, ada yang tahu tidak apa contoh benda yang terbuat dari plastik? Penggaris, ember. Oh iya benar. Yang pertama ada penggaris. Terus ada lagi contoh yang lain? Nah, iya bisa. Ada ember. Nah, yang lainnya apa lagi? Ya, banyak sekali ya benda yang terbuat dari plastik. Nah, sekarang kita akan membagi dulu. Nah, satu kelompok ada yang berisi 4 orang dan ada yang 5 orang. Nah, jadi silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, apakah sudah siap kelompok masing-masing? Nah, kalau sudah, silahkan buka buku tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat, halaman 32. Nah, di sana ada sebuah wacana. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, contoh-contoh benda yang terbuat dari plastik itu apa. Nah, sekarang silahkan perhatikan gambar di atas ini. Nah, ini ada gambar apa? Nah, jadi di sini ada gambar kemasan sampah dari makanan dan minuman. Nah, kira-kira kemasan ini terbuatnya dari apa? Plastik. Iya, ini juga sama, terbuat dari plastik. Nah, sekarang silahkan baca dulu wacana tentang plastik, masalah, dan solusi. Apakah sudah selesai membacanya? Bu. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari wacana tadi. Nah, masih ingat tadi Ibu beri 2 gambar. Nah, kira-kira jadi apa manfaat dari plastik ini? Ada yang tahu? Bisa membuat banyak benda. Iya, yang pertama manfaatnya itu plastik bisa dibuat menjadi banyak sekali benda. Nah, tapi kalau kerugiannya apa? Nah, iya, kerugiannya itu plastik sangat sulit untuk diuraikan. Nah, sekarang kalau misalkan benda-benda ini menumpuk di sekitar kita bagaimana? Nah, iya, memang kita biasanya suka membakar sampah plastik. Tapi kalau misalkan
melakukan pengamatan secara berkelompok. Nah, silahkan buka lembar kerja siswa pertama. Nah, sudah dibuka? Nah, di sana ada sebuah tabel pengamatan yang harus kalian isi secara kelompok. Nah, setiap kelompok Ibu beri waktu 15 menit untuk berkeliling ke sekitar sekolah. Bisa di lapangan, bisa di kantin, bisa di halaman, ruang kantor, atau ruang guru. Atau ruang kelas juga bisa. Nah, di sana kalian amati apakah ada sampah plastik bekas makanan atau bekas minuman. Kalau misalkan ada, kalian beri tanda checklist pada tabel yang ada di LKS-nya. Apakah sudah mengerti? Ngerti. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan berkeliling sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah selesai pengamatannya? Ya, Nah, dari hasil pengamatannya barusan, apakah ada yang mau mengutarakan secara lisan hasilnya? saya menemukan sampah di lapangan dan di halaman. Oh, jadi hasilnya ternyata masih ada sampah plastik di lapangan dan di halaman. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat dari tabel pengamatan tadi. Nah, ingat kan kemarin bagaimana cara membuat kalimat yang benar? Ya, ingat harus diperhatikan tanda baca dan huruf kapital. Nah, sekarang silahkan secara berkelompok membuat kalimat yang benar dalam LKS 1 tadi. Apakah sudah selesai semuanya? Nah, ingat ya harus diperhatikan tanda baca dan huruf kapital. Nah, sudah selesai? Ya, Wah, ternyata anak-anak ibu sudah pintar ya membuat kalimat. Nah, sekarang coba satu orang sebutkan hasilnya barusan. Nah iya, jadi ternyata masih ada sampah plastik di lapangan dan di halaman sekolah. Nah, berarti kira-kira sekarang bagaimana cara yang harus kita lakukan supaya sampah plastik ini tidak mengotori lapangan? Ada yang tahu? sampah plastik bisa dibakar. Nah, sekarang kita akan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Ada yang tahu apa itu musyawarah? Hmm? Iya, musyawarah itu adalah pembahasan bersama-sama untuk membuat satu keputusan atau mufakat. Nah, ada yang tahu apakah musyawarah itu salah satu pengamalan Pancasila? Sila keberapa kira-kira? Benar, itu adalah pengamalan dari sila keempat. Coba sebutkan sila keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ah, pintar ya, sudah pintar hafalan Pancasilanya. Nah, sekarang kita akan melakukan musyawarah. Setiap kelompok bisa mengemukakan satu ide tentang penanggulangan sampah plastik di lingkungan sekolah. Apakah sudah siap? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Nah, kalau sudah, mari kita mulai diskusinya. Nah, sekarang setiap kelompok sudah bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing. Nah, sekarang mari kita buat kesimpulan dari musyawarah tadi. Nah, silahkan buka lembar kerja siswa kedua. Nah, di sana ada tabel yang berisi dengan kesimpulan hari ini. Nah, di sana kalian bisa tuliskan apa kesimpulan dari musyawarah barusan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, jadi apa kesimpulannya barusan? Nah, iya. Yang pertama, kalian harus ingat ya, ternyata sampah plastik itu harus dipisahkan dengan sampah yang lain. Terus ada lagi? Iya, kita bisa membuat kerajinan tangan dari sampah plastik. Nah, Ibu perlihatkan ini salah satu contoh kerajinan yang bisa dibuat dari sampah plastik. Nah, tadi contoh dari benda yang terbuat dari plastik itu apa?
Nah, iya ada penggaris. Nah, penggaris itu fungsinya untuk apa? Nah, iya, kemarin sudah dibahas ya. Penggaris itu fungsinya sebagai alat ukur. Nah, kira-kira satuannya apa di penggaris? Sentimeter. Iya, benar. Satuannya adalah sentimeter. Nah, kemudian sekarang kalau meteran satuannya apa? Meter. Ya, meteran itu satuannya adalah meter. Nah, dari dua buah satuan ini, bisa tidak kita konvensikan? Ya, tentu saja bisa. Nah, kira-kira mana yang lebih panjang? Iya, yang lebih panjang pasti adalah meteran, karena dia lebih panjang dibanding penggaris. Nah, berarti 1 meter sama dengan berapa sentimeter? 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Nah, sekarang silakan buka buku tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat, halaman 42. Di sana ada contoh soal mengkonvensikan satuan panjang. Sudah dibuka bukunya? Nah, Benny mempunyai pita yang panjangnya 5 meter 10 cm. Sekarang mau kita ubah menjadi sentimeter. Nah, bagaimana caranya? Nah, iya, jadi yang harus kita ubah terlebih dahulu adalah yang 5 meter. 5 meter berapa sentimeter? Iya, benar. 5 meter sama dengan 500 sentimeter. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan dengan sisanya. Berarti 500 ditambah 10 cm menjadi 510 cm. Nah, sekarang silakan kerjakan lembar kerja siswa ketiga. Di sana ada 10 soal yang harus dikerjakan sesuai dengan satuan yang diminta. Nah, apakah sudah beres? Apakah ada yang kesulitan? Nah, kalau sudah selesai, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa? Iya, kita sudah belajar membuat kalimat yang benar. Nah, jangan lupa ya tadi harus diperhatikan tanda baca dan e, huruf kapital. Terus yang kedua, ya, yang kedua kita sudah memahami informasi tentang benda yang terbuat dari plastik. Yang ketiga, iya, yang ketiga tadi kita sudah mengenal tentang bermusyawarah. Terus yang keempat, ya, yang keempat kita sudah mengutarakan ide tentang penanggulangan sampah plastik di sekolah. Ingat ya, harus dikerjakan tadi hasil diskusinya. Nah, yang kelima, kita sudah mengenal konvensi satuan panjang. Nah, ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, kalau tidak, sekarang Ibu akan memberi pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan nanti. Nah, ini tugasnya. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik instruksi dan soalnya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, besok kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari karet, logam, dan kaca. Nah, diharapkan kalian sudah bisa membaca ya di rumah masing-masing kira-kira benda apa saja yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pelajaran dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu besok. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.